madrasah, yo, kota madrasah. Inspiratif dan edukatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTSN 1 Padang TV, bertemu lagi dengan saya Febraringsi dalam program kesayangan kita Umat Ota Madrasah. Nah pemirsa, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar KSM. Kompetisi Sains Madrasah merupakan sebuah wahana yang disediakan oleh Kementerian Agama untuk membangkitkan gairah kompetisi di lingkungan madrasah. Tentunya seluruh komponen Kementerian Agama khususnya para madrasah mempersiapkan dengan apik bagaimana siswa-siswi mereka siap dalam laga pertandingan yang diwadahi oleh Kementerian Agama. Pemirsa, hari ini telah hadir secara khusus di hadapan kita semua Kepala Kementerian Agama Kota Padang Bapak Haji Edi Oktaviandi SAG MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nisi dan semua pemirsa. Bagaimana Pak hari ini kabarnya Bapak? Kelihatannya sibuk sekali sepertinya. Alhamdulillah sehat, cerah, sesuai dengan udara hari ini juga cerah. Baik. Tadi ada kegiatan lain Pak sebelum hadir ke MTSN 1? Ya, kita dapat undangan dari Kua Kecamatan Kota Tangah untuk menghadiri dan juga mengikuti kegiatan Subuh Mubarakah di Masjid Al-Ikhlas ya, yang di depan main kita itu. Oke. Berarti selesai dari subuh apa? Subuh Mubarakah. Itu adalah program ini Pak ya. Berarti tidak subuh sekali begitu Pak ya, karena melibatkan siswa atau memang di saat subuh? Jemaah masyarakat. Oh, masyarakat jadi jemaah. Kita salat subuh berjamaah di sana. Kemudian penyampaian beberapa hal terkait dengan motivasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Baik. Nah, ini kalau subuh seperti itu melibatkan jamaah, kalau didikan subuh baru mungkin baru anak-anak begitu ya Pak ya. Baik. Kembali ke tema kita hari ini. Pernah juga didikan subuh ya. Hafal nyanyinya juga ini Pak. Karena hari ini Pak ya sedang hangat kompetisi Sains Madrasah Pak. MTSN 1 juga di bawah bimbingan para guru, siswa-siswi kami juga dipersiapkan. Kami minta dulu komentar Bapak. Bagaimana Pak penampilan kemarin Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, keluarga besar, Kementerian Agama Kota Padang dan masyarakat secara umum. Pertama kali terima kasih kepada Kepala MTSN 1 Kota Padang yang kembali menghadirkan kami dalam rangka berbagi informasi dalam kegiatan podcast kita ini. Alhamdulillah untuk kesekian kalinya kita Kementerian Agama Kota Padang diberikan mandat oleh Kanwil sebagai penyelenggara kegiatan KSM tingkat Sumatera Barat. Alhamdulillah semuanya itu sudah berlangsung kemarin, kegiatan open ceremony-nya, pembukaannya sangat luar biasa sekali, termasuklah penampilan dari anak-anak kita di MTSN 1 Kota Padang ini menampilkan lagu-lagu yang ya memang seleranya anak-anak milenial. Tapi tema tetap nuansa kebangsaan dan kerukunan. Luar biasa. Dan itu tampilan yang memang baru di kalangan kita kalau di madrasah. Ya, tampilan lagu yang rap ya. Rap. Jadi selera anak muda. Jadi kita itu apapun bentuknya harus kita bisa menyesuaikan. Yang penting pesannya itu ya, pesan yang terkandung di dalamnya ada nilai-nilai agama, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai sosial budaya yang arif dengan budaya lokal kita ini. Baik, luar biasa. Jadi pemirsa, lagu ini persembahan kemarin langsung diciptakan oleh guru kita sini, Bapak Wahyu Primanerga Pak. Masya Allah. Dan Bapak Tengku. Luar biasa, Pak Tengku ya. Jadi memang moral value yang ditampilkan dikemas dalam unsur kekinian begitu ya Pak ya, sehingga mudah dinikmati anak-anak milenial hari ini. Ya kita kan melihat kemarin tuh, baru saja anak kita tampil, decak kagum dan tepuk tangan penonton membahana. Luar biasa. Luar biasa berarti pembukaan kemarin Pak. Pembukaannya saja sudah luar biasa ini Pak. Iya, alhamdulillah. Nah, apa saja Pak hari ini, tahun ini yang dipersiapkan Kementerian Agama agar memang lebih spesial KSM tahun ini Pak? Ya tentunya kalau kita dari segi pelaksana, kita betul-betul siap pertama sekali dengan perangkat-perangkat kompetisi itu sendiri terkait dengan IT. Kita menyiapkan sebanyak 240 laptop dan komputer di
2 tersebut dengan menggunakan 4 ruangan. Malah kita juga siapkan ada ruangan cadangan yang sebenarnya ini belum terpikirkan oleh kita. Jadi ketika ada satu komputer peserta itu yang error, mereka langsung kita pindahkan ke ruangan cadangan tanpa mengulang install segala macam. Dia sudah ready dengan melanjutkan di nomor berapa, di soal berapa mereka terjadi error tersebut. Nah, ini yang kita lakukan. Sehingga ini sebuah apresiasi dari pihak Kanwil sendiri, karena jangankan nasional pun tidak pernah membuat seperti ini. Okay. Nah, tapi kita lakukan seperti itu agar apa? Itulah kita ingin amanah berikan oleh pihak Kanwil kepada kita betul-betul bisa kita laksanakan tanpa mengecewakan siapapun. Baik, luar biasa. Berarti memang panitia sudah benar-benar siap dengan usaha preventif ya Pak ya? Termasuk untuk acara pembukaan kemarin, ya kita akan punya moto dalam bekerja, selalu kita menjalin komunikasi yang efektif, kolaborasi koordinasi yang baik serta kolaborasi sinergitas di antaranya. Nah, itu kita lakukan tidak hanya saja Sivitas Akademik MAN 2 yang berkontribusi, tapi seluruh madrasah yang ada di Kota Padang ikut berkontribusi bahu-membahu untuk mempersiapkan helatan akbar terkait dengan KSM tingkat Sumatera Barat ini. Baik. Kota Padang khususnya Pak tentu punya challenge ini Pak, punya tantangan untuk mengulang kembali prestasi. Kira-kira seperti apa Pak? Tips-tips yang yang supaya nih Kota Padang berprestasi lagi dan mengulang lagi, mengukir lagi prestasinya. Ya, jelas sekali kita di Kota Padang itu harus memang lebih daripada yang lain. Karena disorot juga Pak ya? Iya, karena kita di Padang. Iya. Jadi kita sering sampaikan kepada kepala madrasah, kenapa kita harus jadi yang terbaik? Kenapa kita harus maju? Kenapa harus begini hebat segala macam? Jawabannya satu aja, karena kita di Padang. Nah, Padang itu apa yang tidak punya? Semuanya ada. Perguruan tinggi yang favorit kita di sini, orang-orang hebat di sini, fasilitas lengkap. Kenapa kita tidak bisa berprestasi ya melebihi daripada daerah lain? Oleh karenanya, itu pertama kali yang kita tanamkan kepada seluruh jajaran kita, kepala madrasah, guru-guru, siswa, bagaimana kita di Padang ini memang menjadi orang yang hebat, orang-orang yang unggul. Karena apa? Semua kehebatan dan keunggulan itu ada di Padang. Ini harus diserap oleh seluruh pimpinan madrasah, guru-guru dan siswanya. Yang kedua, barulah kita buat semacam perencanaan, program-program yang bisa memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas akademik. Pertama sekali kita sampaikan kepada kepala madrasah agar hendaknya KKG atau MGMP di madrasah itu tidak lagi terkotak-kotak pada satu bidang studi. Karena untuk KSM itu sendiri ada yang sifatnya murni keilmuannya di bidang studi itu sendiri, ada yang sifatnya terintegrasi. Dengan apa? Dengan nilai-nilai Islam. Artinya apa? Tidak masa yang sekarang lagi ketika KKG di madrasah itu hanya untuk matematika saja, untuk IPA saja. Enggak, sekarang harus ada yang terintegrasi. Terintegrasi dengan Al-Quran hadis, terintegrasi dengan fikih. Itulah yang membuat ciri khas kita di madrasah beda dengan di sekolah. Mengintegrasikan keilmuan itu dengan nilai-nilai Islam. Mengintegrasikan nilai-nilai keislaman itu dengan ilmu pengetahuan yang ada ini. Sehingga apa yang menjadi khasanah keilmuan kita di dunia Islam, lahirnya Al-Farabi, Avicenna, ya kan? Dan tokoh-tokoh yang jadi munculnya keilmuan itu kan dari Islam itu. Nah, ini yang menginspirasi kita di Kementerian Agama. Kemudian baru pola-pola pembinaan kita lakukan mulai dari tingkat madrasah masing-masing. Dan itu tidak kita bedakan. Mau negeri, mau swasta, mau MI, MTS, SMA, semuanya harus kita pacu. Alhamdulillah. Dalam pelaksanaan KSM tahun 2003 ini cukup ada perimbangan antara peserta kita dari tingkat madrasah itu, ada yang dari negeri dan ada yang dari swasta, yang sangat berimbang jumlah peserta itu. Alhamdulillah. Nah, kalau kemarin kita alhamdulillah dari 11 orang utusan Sumatera Barat ke tingkat nasional, 4 orang diantaranya adalah dari Kota Padang. Tentu kita tidak muluk-muluk. Kita tidak perlu semuanya juara lah, karena orang juga ingin juara. Target kita cuma satu aja. Satu saja per bidang studi itu kita juara satu, itu sudah cukup tuh. Oke. Nah, itu. Nggak muluk-muluk. Nggak muluk-muluk. Tapi Nggak perlu semuanya. Baik. Karena orang juga ingin. Iya, tapi benar. satu saja di bidang studi itu kita juara satu. Nah, itu udah jadi itu. Oke.
Targetnya luar biasa Pak ya. Bagian dari doa juga. Amin, Insya insyaallah. Allah ya Pak ya. Nah, untuk siswa ini kan bertanding tentu butuh mental yang bagus Pak. Iya. Apa Pak pesannya bagi siswa yang bertanding ketika kalah maupun menang? Ya, kita sampaikan kepada anak kita pertama sekali bahwasanya mereka terpilih hari ini itu bukanlah karena kehebatan kalian. Bukanlah karena santiang, bukan karena kecerdasan, tapi apa? Allah takdirkan Ananda sebagai peserta. Artinya apa? Ada campur tangan Allah di sini. Oleh karenanya, jangan ada di antara kalian pertama sekali simpat aku, sombong dan segala macamnya, sehingga membuat kita lupa diri. Sebaliknya, tanamkanlah nilai-nilai tawadu, nilai-nilai keikhlasan, ya, karena itu sifat-sifat yang membuat Allah itu redha. Oleh karenanya, jadikanlah ajang KSM ini bagi anak-anakku sekalian dalam rangka mencari redha Allah. Redha Allah itu banyak bisa kita raih. Di samping itu tadi sikap tawadu, sikap ikhlas kita, rendah hati kita. Tapi ada lagi, apa itu? Redha Allah itu terletak pada ridhanya orang tua. Oleh karenanya sikap hormat, santun kita kepada orang tua itu lebih utama daripada KSM ini. Jangan gara-gara KSM, persiapan KSM, ya, kalian menyebabkan orang tua menjadi kecewa. Kadang-kadang ada kayak itu. Dia mending si pilihan tu, awak sedang apa? Kau KSM bu. Nah, kan tak betul itu, ya kan? Gara-gara itu tentu orang tua jadi kecewa. Nah, artinya semua itu dapat kita lakukan berbarengan untuk meraih ridha Allah dan orang tua. Kemudian juga yang lebih penting penguasaan terhadap substansi keilmuan yang diuji tersebut. Nah, disinilah perannya secara timbal balik guru dengan murid. Interaksi tersebut, dan kami yakin percaya bahwasanya anak-anak kita itu telah melakukan hal yang luar biasa dalam proses pemantapan materi lomba yang akan dilaksanakan hari ini. Mulai lombanya itu kemarin cuma hanya kegiatan seremonial pembukaan. Hari ini tentu kita harapkan anak kita siap dengan keilmuan tersebut. Tapi yang secara mental, kemarin kita lihat waktu acara melepas anak kita ini, mereka sangat optimis, bersemangat, dan punya gairah keilmuan itu sendiri. Baik, luar biasa. Ini berarti hari ini panitia memang benar-benar sudah prepare ya Pak? Iya. Bahkan untuk kesalahan sedikit pun sudah dipersiapkan. Sudah Gitu diantisipasi. ya? Karena memang masalah teknis yang error ini sudah biasa ya Pak ya. Memang hal biasa di lapangan. Bahkan hal-hal demikian juga sudah dipersiapkan oleh panitia. Terakhir Pak, harapan Bapak untuk KSM berikutnya. Baik untuk guru, siswa, dan panitia juga semua lini yang terlibat. Sebenarnya kita sampaikan waktu acara pembukaan kemarin, KSM ini merupakan ajang silaturahmi akademik. Pernah sih dengar tuh? Silaturahmi akademik. Silaturahmi akademik. Jadi kehadiran mereka itu bukan hanya sekedar silaturahmi kenal, tambah kawan, tambah persahabatan, enggak. Tapi ada sana proses saling mereka saling bercerita bagaimana proses pembelajaran. Kalau guru sama guru, bagaimana proses pembelajaran, pembinaan, pembimbingan, bimbingan terkait dengan persiapan KSM ini di antara sesama mereka. Anak-anak juga seperti itu. Bagaimana mereka menerima pembinaan, pembimbingan dari guru-guru mereka. Sehingga terjadi nanti saling tukar pikiran terkait bagaimana proses persiapan KSM di antara mereka. Itu yang kita maksud. Yang kedua, tentu silaturahmi akademik ini betul-betul menanamkan kepada anak kita bahwasanya ilmu itu adanya dalam Al-Quran. Tugas kita lah bagaimana mengembangkan ilmu yang ada dalam Al-Quran itu sesuai dengan kebutuhan kehidupan kita hari ini. Sekalipun kita banyak keperluan kita segala macam itu, tapi tetap Al-Quran sebagai sumber ilmu, ya, itu tetap menjadi rujukan bagi kita apalagi kita sebagai siswa madrasah. Yang terakhir, kita berharapkan jajaran madrasah harus hendaknya lebih inovatif, kreatif, dan kompetitif dalam melakukan setiap perencanaan langkah ke depan. Agar apa? Karena tantangan ke depan itu KSM ini bukan lagi miliknya madrasah tapi seluruh satuan pendidikan, lembaga pendidikan, baik madrasah maupun sekolah, mereka punya hak. Jangan nanti namanya KSM tapi pesertanya nanti dari sekolah. Nah, ini kan merugikan kita. Sebagaimana halnya kegiatan OSN, Olimpiade Sains Nasional, juga kita dari madrasah diikut sertakan karena itu produknya dari Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, ini perlu menjadi tantangan ke depan, bukan melemahkan, tapi menjadi tantangan ke depan. Tidak ada salah nanti kalau ada di antara guru-guru dari sekolah itu yang memiliki kemampuan kapasitas, kita ajak mereka bersama dengan kita.
Tidak ada kita merasa oh kita hebat lagi, tidak ada itu. Berarti tetap membuka diri ya Bukan Pak ya? diri itu. Oke. Baik pemirsa, tadi sudah dijelaskan bahwa KSM bukan hanya wadah untuk berkompetisi, tapi juga menjadi wadah untuk silaturahmi akademis ya Pak Iya. ya. Artinya berbagi ilmu, sharing ilmu demi meningkatkan pendidikan, pengetahuan, dan juga diiringi oleh nilai-nilai keislaman sesuai dengan apa yang dikehendaki sebagai siswa madrasah, begitu ya Pak ya. Iya. Terima kasih pemirsa, hari ini telah menyaksikan Ota Madrasah. Spesial dihadiri oleh Kepala Kementerian Agama Kota Padang membahas tentang KSM atau Kompetisi Sains Madrasah. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kota Madrasah, yo! Kota Madrasah. Inspiratif dan edukatif.